Hari ini saya mau sharing tentang pertanyaan yang selalu ditanyakan jemaat. Ketemu pendeta siapapun, selalu pertanyaan ini ditanyain. Selalu dan selalu ditanyakan. Dan pertanyaan ini terkadang menjebak para pendeta untuk mereka harus menunjukkan mana ayatnya. Kebanyakan kan orang begitu, ya kan? Kebanyakan apalagi orang-orang Kristen di zaman sekarang selalu berusaha pendeta itu dibenturkan dengan ayat. Selalu ditanyain mana ayatnya. Kalau dilarang mana ayatnya? Tunjukkan kepada saya mana ayatnya. Salah satunya pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh jemaat adalah, Pak, merokok itu dosa atau tidak sih, Pak? Pak, merokok itu dilarang di Alkitab atau tidak? Pak, merokok itu boleh atau tidak? Kalau dosa, kalau tidak boleh, Pak, tunjukkan ayatnya. Selalu, banyak kali orang selalu tanya, tunjukkan ayatnya. Benar nggak? Banyak kan yang tanya begitu? Selalu ditanya, mana ada ayatnya kalau merokok itu dosa? Benar? Itu terutama bapak-bapak itu. Bapak-bapak yang selalu sukanya rokok di kata depan M, rokok kata depan D, itu selalu bertanya dan selalu berusaha membenturkan. Pendeta itu selalu ditanyain, ayatnya mana Pak Pendeta? Ayatnya mana? Lama-lama kalau benturkan pendeta dengan ayat, bapak-bapakku oles kau bapak dengan minyak babi. Oke, kita akan bahas sedikit. Saya tidak mau seolah-olah dicocok logikan. Saya nggak mau begitu. Oke, kalau ada yang tanya kepada saya, merokok itu dosa atau enggak? Merokok itu boleh atau enggak? Ya, ini menurut pandangan saya sebagai hamba Tuhan. Tapi kita baca dulu satu ayat yang selalu pendeta-pendeta lain selalu jawab dengan ayat ini. Ayatnya itu apa? Untuk menjawab ke orang-orang yang selalu, karena memang kata rokok itu tidak boleh merokok atau dilarang merokok itu tidak ada di Alkitab. Dilarang merokok itu hanya ada di pom bensin. Nah, kalau ke pom bensin lagi antri minyak, lagi antri solar, selalu ada tulisan dilarang merokok. Jadi dilarang merokok itu hanya ada di pom bensin, hanya ada di mall, hanya ada di rumah sakit. Ya, di Alkitab tidak ada kata dilarang merokok. Tapi bukan berarti karena di Alkitab tidak ada kata dilarang merokok, seolah-olah ya berarti Tuhan memperbolehkan merokok, karena tidak ada ayat juga Tuhan bilang kamu boleh merokok, ya. Nah, kita akan baca sedikit, kita sharing dan diskusi hari ini sambil kita belajar bersama. Ini ayat yang selalu dijawab oleh para pendeta. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, maksudnya diri kita ini, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Nah, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 ini selalu banyak sekali diomongkan, diberikan atas pertanyaan, bolehkah kita merokok? Jadi jawabannya itu kalau di sini bahwa kamu itu tidak boleh mengotori, mencemari, merusak bait Allah, yaitu tubuhmu, karena tubuhmu ini adalah bait Allah. Nah, kalau kita menjawab 1 Korintus 3 ayat 16-17 untuk menjawab tidak boleh merokok, pertanyaannya adalah apakah merusak bait Allah itu hanya dengan merokok? Tidak kan? Kalau kita baca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, ayat itu kan menjelaskan kepada kita, tubuhmu ini bait Roh Allah, tubuhmu ini bait Roh Kudus, kamu jangan kotori, kamu jangan binasakan. Kalau jawaban kita adalah tidak boleh merokok karena tubuh kita adalah bait Allah, dengan merokok kita merusak, ya berarti apakah dengan merokok saja kita merusak tubuh bait Allah yang adalah kita ini? Enggak kan? Contoh, kalau kita minum soft drink banyak, bukankah juga merusak tubuh? Kalau kita begadang, tidurnya baru pagi, bukankah kita juga merusak tubuh? Kalau kita minum es teh manis terlalu banyak, over, makan babi-babian terlalu banyak, apalagi makan
karbo, nasi terlalu banyak. Apalagi semua yang over, yang terlalu banyak, yang tidak sehat buat kita. Bukankah itu juga merusak tubuh? Jadi kenapa ayat itu hanya untuk menjawab masalah rokok? Jadi kalau ada orang yang tanya kepada saya, Pak, apakah merokok itu dosa? Jawabannya bukan pada dosa atau tidak. Ini pasti beberapa orang harus bilang, oh berarti boleh merokok dong. Tunggu dulu, tunggu. Gini loh, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan merusak tubuh yang adalah bait roh Tuhan yang sudah dipercayakan buat diri kita ini. Kita nggak akan pernah rusak. Karena kita tahu kok, kita kan mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi ya, kita akan jaga pemberian Tuhan. Iya kan? Contoh gini, contoh. Ini ada rumah bagus. Rumahnya mahal. Terus yang punya rumah itu bilang begini, kita kan nggak punya rumah nih, kita nggak punya rumah. Jadi tubuh ini seperti rumah. Sebenarnya manusia itu sebenarnya manusia roh ini, bukan manusia tubuh. Ada manusia roh dan manusia tubuh disatukan jadilah kehidupan. Nah, contoh adalah ada orang yang punya rumah yang sangat mahal dan kita nggak punya rumah. Tiba-tiba orang itu bilang begini, Pak tinggal saja di rumah ini saya kasih loh buat Bapak. Dikasih gratis, dikasih free untuk tinggal. Dan kita tinggal di rumah itu, tapi kita kotori rumah itu. Kita nggak rawat rumah itu. Iya kan? Temboknya udah sampai pecah-pecah. Lantainya kotor. Sampah di mana-mana. Maka rumah itu, yang nilainya mahal, rumah itu jadi rusak karena kita. Coba, kalau yang memberi rumah itu. Yang memberi rumah. Terus kemudian dia lihat bahwa yang tinggal di rumah itu justru buat itu rumah rusak. Kira-kira yang memberi rumah, karena kan pemberian udah dikasih nih, pasti akan tegur kan. Dia akan bilang begini, Pak, Bapak itu saya sudah kasih loh, rumah ini gratis. Tapi kok nggak dijaga sampai rusak dan hancur begitu? Ya udah ini nanti, kalau Bapak nggak mau bersihkan rumah itu, kalau nggak mau perbaiki, kalau nggak mau renov, ya udah saya renov aja. Nah, ada renovasi di dalam diri kita seperti rumah. Namanya sakit penyakit. Itu renovasi dari Tuhan itu. Untuk menyadarkan kita bahwa rumah itu harus dijaga. Kenapa? Karena rumah itu adalah pemberian dari yang punya rumah. Dikasih secara gratis. Kalau rumah itu retak, kalau rumah itu kotor, kalau dindingnya retak, atapnya bocor, maka perlu renovasi. Perlu perbaikan. Makanya ada sakit penyakit. Sakit penyakit itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita tahu bahwa kita ini banyak melakukan hal yang kotor sampai kita perlu perbaikan. Cukup ngerti? Silakan saja kalau mau makan daging babi yang over. Silakan saja mau merokok. Silakan saja mau minum soft drink yang banyak sekali. Silakan. Tapi ingat satu hal, selalu ada perbaikan yang akan Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Makanya khusus para perokok, waktu COVID banyak perokok itu yang meninggal. Karena paru-parunya udah kotor, paru-parunya nggak kuat. Paru-parunya hancur karena rokok. Nah itu renovasi yang harus dia perbaiki. Makanya Tuhan izinkan sakit penyakit untuk menyadarkan kita bahwa kita ini nggak boleh hidup sembarangan. Jadi merokok itu bukan pada masalah dosa atau tidak dosa, tapi pada masalah kesehatanmu. Itu merusak paru-parumu. Makanya jangan membenarkan, gak ada kok di Alkitab. Gak ada ayat yang berkata dilarang merokok. Pak, bos, ibu, bapak, siapapun, om, mas, tante, di Alkitab juga tidak ada tulisan dilarang pakai narkoba, dilarang pakai ganja, dilarang pakai sabu. Itu pun gak ada di Alkitab. Jadi jangan membenarkan diri hanya masalah sesuatu yang ayatnya tidak ada. Kemudian kita membenarkan diri, berarti boleh dong. Ini kan jemaat itu kadang tuh saya tuh suka membenarkan diri nih jemaat. Pak gak ada ayatnya Pak, berarti boleh dong Pak. Kalau semua harus ditulis dalam Alkitab, kalau menurut kata Yohanes itu tidak akan muat. Dilarang merokok, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Dan lagian gini loh. Hidup itu bukan masalah larang dan dilarang.
Masa kalau kita sudah cinta sama seseorang, kalau kita udah dewasa ya, kita kan bukan anak-anak. Kalau kita udah dewasa, maka kita tahu kok yang baik dan yang tidak. Nggak perlu lagi harus dikasih tahu. Iya kan? Masa kita harus dikasih tahu terus membenarkan diri? Enggak ada ayatnya kok. Makanya jemaat yang kayak begini itu selalu membenarkan diri. Makanya Pak Bu, bukan pada masalah dosa dan tidak dosa, tapi pada masalah kesehatan kita. Ingat, kalau rumah itu rusak, rumah itu kotor, selalu ada renovasi. Dan jangan salahin, jangan terus kemudian batuk Pak, paru-paru Pak, kenapa? Terus kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku Tuhan? Ya Tuhan jawab, lu yang bego. Kamu yang bodoh. Udah tahu cuma asap kau isepin. Merusak lagi tubuhmu, paru-parumu hancur. Makanya jangan membenarkan diri lagi. Hanya karena persoalan tidak ada ayatnya Pak. Ayo jadi dewasa. Jadi Kristen yang dewasa. Termasuk gak cuma rokok yang makan daging babi itu. Yang kebanyakan makan daging babi udah 1 kilo. Minumnya soft drink. Habis itu hajar makan durian. Doanya melayani lebih lama di dalam kerajaan Tuhan. Cepat pergi kita. Beneran. Itu alarm untuk mengingatkan. Renovasi itu untuk mengingatkan. Kamu udah over loh. Jangan lagi kalau udah sakit terus nyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa ya Tuhan izinkan aku sakit ya? Tuhan katanya baik kok Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan sakit dalam hidupku? Sakit itu, renovasi diizinkan oleh Tuhan untuk membuat kita sadar. Supaya hidup kita nggak boleh sembarangan. Ya, makanya ayo stop. Yang merokok, teman-teman stop. Ya, bukan pada masalah dosa dan tidak dosa. Tapi itu bisa merusak kesehatanmu, bisa hancur. Makanya stop rokok, stop minum yang manis-manis berlebihan, stop yang makan daging babi 1 kilo tapi nggak olahraga. Habis itu doanya panjang umur, ada di tangannya, kekayaan dan kehormatan. Enggak lah, saya punya teman Pak Pendeta. Masih usia berapa ya? 50 tahun sahabat saya. Kalau mau makan, ngeri. Babi panggang lah, sate babi lah, durian. Sikat bos, hajar bros. Minumnya soft drink. Kalau berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Makanan ini tidak akan menjadi sakit penyakit. Amin. Begitu buka mata, ampun. Dari porsinya aja, ini porsi yang bisa bikin sakit ini. Gitu. Ingat, beriman itu harus realistis. Jangan beriman yang bodoh, tapi beriman yang realistis. Ya, jaga diri kita, jaga tubuh kita untuk kita memuliakan Tuhan lebih lama, jadi berkat bagi banyak orang lain. Stop rokok. Ya, jaga kesehatan kita untuk kita pakai hidup kita melayani Tuhan lebih lagi. God bless you.